Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa Polri sebagai saksi terkait dengan polemik dugaan kesesatan dan penyimpangan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. MUI informasinya telah mengantongi berbagai temuan dari lapangan terkait dengan polemik ini. Kemudian dari temuan tersebut, apakah MUI akan mengeluarkan fatwa? Saya akan berbincang dengan Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Prof. Utang Ranuwijaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kita sebelum saya menanyakan mengenai fatwa, dugaan kesesatan dan penyimpangan apa saja yang kemudian ditemukan kembali nih saat ini oleh MUI? Ya, ada beberapa dugaan terkait dengan penodaan dan penyesatan ya. Eh, Penodaan misalnya mengatakan bahwa Allah itu tidak mengerti bahasa Indramayu. Ya, padahal dalam eh, peringkat penodaan itu Allah itu nomor satu. Penodaan nomor satu itu Allah, penodaan nomor dua itu Al-Quran, kemudian Rasul, kemudian sahabat, lalu soal ibadah, simbol-simbol Islam itu peringkat-peringkat penodaan. Dan yang pertama itu yang dia sebut itu bahwa Allah itu tidak mengerti bahasa Indramayu. Padahal Allah itu maha segalanya, maha kuasa dan maha mengerti, maha alim dan seterusnya. Jadi ini masuk penodaan yang peringkat pertama tentu saja ya, peringkat tinggi itu. Dan Kemudian yang penyesatan? penodaan-penodaan lainnya misalnya mengenai masjid itu tempat orang putus asa begitu. Masjid yang sebenarnya itu dipatikan. Ya, kemudian juga ada yang terkait dengan menyebut bahwa Al-Quran itu sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang terkait juga dengan menafsirkan Al-Quran yang bebas, ya tanpa melalui metodologi penafsiran yang benar. Kemudian soal imam dan khatib wanita itu yang sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa itu tidak sah. Dan itu kan masalah-masalah yang pokok ya dalam ibadah. Jadi yang saya sebutkan tadi itu masuk semuanya pada kriteria kesesatan yang 10 itu. Sehingga nanti Komisi Fatwa sudah mendapatkan banyak masukan dari Komisi Pengkajian tentang yang kemungkinan akan dimasukkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prof. Utang ini Begitu, kan, Mbak. Prof. Utang tadi yang contoh-contoh yang Prof. Utang sebutkan ini adalah apa yang disebutkan atau apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Nah, Iya, iya betul. Nah, apakah kemudian dari temuan MUI ini yang melakukan penyimpangan, yang melakukan penyesatan, yang melakukan penodaan hanya Panji Gumilang secara individu atau dari temuan yang dilakukan dari investigasi yang dilakukan dan mendapatkan temuan ini juga menyeluruh secara institusi juga ada dugaan penyesatan yang dilakukan oleh institusi ini? Temuan kami sementara hanya pada sosok Panji Gumilang. Jadi memang sangat sentral posisi Panji Gumilang di Zaitun ini. Namun kemudian juga ketika ada tim kami yang sempat masuk melalui pintu lain, ya masuk mengikuti salat Jumat, kemudian mendengar khotib dari siswa itu mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim. Jadi mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Al-Qur'an. Ya, jadi sebenarnya mungkin sudah ditularkan ke beberapa hal ya, mungkin sudah ditularkan ke siswanya itu. Tapi yang pokok sebenarnya dan memang fokus penelitian kita tentu pada Panji Gumilang itu sendiri begitu. Tidak kepada yang lain-lainnya yang mungkin nanti tahap berikutnya ya. Setelah Panji Gumilang selesai mungkin tahap berikutnya juga akan ada
penelitian lanjutan ke pihak-pihak yang sebenarnya mungkin terafiliasi kepada Panji Gumilang. Berarti saat ini hanya fokus terhadap dugaan penyesatan ataupun dugaan penodaan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Betul, Dan kan betul. saat ini secara Ya. hukum sudah diproses, sedang diproses oleh Barreskrim Polri. Nah kemudian apakah nanti MUI akan mengeluarkan fatwa? Fatwanya ini akan menyeluruh untuk institusi kah? Atau seperti apa? Karena kan temuannya saat ini baru untuk individu Panji Gumilang saja. Iya betul. Jadi fatwa ini khusus kepada Panji Gumilang, ya. Karena itulah yang kita lihat di media massa kan. Jadi sosok Panji Gumilang seperti yang saya sebutkan sangat sentral dan di Al-Zaitun itu ya dia segalanya. Jadi kalau Panji Gumilang selesai, menurut saya ya hampir sebagian besar masalah di Al-Zaitun itu udah dianggap selesai. Ya, Kapan begitu Mbak. kapan fatwa itu akan dikeluarkan, Prof. Utang, dan apa isi dari fatwa itu? Mungkin bisa dibuka sedikit di sini. Ya, fatwa secepatnya akan dilakukan oleh Komisi Fatwa karena memang sudah ada bocorannya bahwa akan segera dipatwakan. Kemudian Komisi Pengkajian sudah melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan laporan hasil pengkajian melalui pimpinan, dan pimpinan sudah memberi perintah kepada Komisi Fatwa untuk mengeluarkan fatwanya. Ya tentu secepat mungkin akan diputuskan, dan setelah itu akan segera disampaikan ke pihak-pihak terkait, termasuk akan disampaikan kepada masyarakat ya, kepada halayak, Baik. supaya masyarakat menjadi tenang dan menjadi tentram, tidak ada kegelisahan dan kegaduhan di masyarakat. Baik, Prof. Utang tadi juga menyatakan bahwa ada indikasi bahwa apa yang dipercayai oleh Panji Gumilang, kata-katanya ini sudah ditularkan kepada santri-santri Al-Zaitun. Nah sebelum ini, sebelum mengenai fatwa yang akan dikeluarkan, MUI juga pernah merekomendasikan untuk Al-Zaitun ditutup. Nasibnya gimana nih dengan santri-santri ini yang ditularkan? Padahal kan justru mereka kalau ditularkan mestinya mendapatkan sesuatu pencerahan seperti itu. Kalau ditutup kemudian nasibnya seperti apa? Majelis Ulama Indonesia Pusat itu enggak merekomendasikan ditutup, Mbak. Yang saya dengar, dan tapi saya juga belum konfirmasi, bahwa itu dari tim penelitian atau tim investigasi dari Jawa Barat, termasuk di dalamnya ada MUI Jawa Barat. Tapi dari MUI Pusat tidak ada rekomendasi itu. Ya, kami ingin satu-satu dulu menyelesaikan, karena masalahnya itu pada Panji Gumilang, tidak pada Zaitunnya. Ya, oleh karena itu maka Zaitunnya ya bisa tetap beroperasi, seperti yang disampaikan juga oleh Menko Polhukam. Ya, ketika menerima siswa baru ya silakan menerima siswa baru. Kemudian kegiatan KBM silakan dilaksanakan sebagaimana mestinya ya, karena ada resiko lain kalau kemudian kegiatan KBM itu dihentikan, karena ada ribuan santri di sana yang perlu mendapatkan ilmu pengetahuan yang wajar ya, menurut sistem dan kurikulum yang wajar, dan menurut informasi bahwa kurikulum yang diberlakukan di sana kan kurikulum Kementerian Agama begitu. Baik, itu artinya saya konfirmasi ulang, MUI Pusat tidak merekomendasikan untuk menutup Al-Zaitun. Seperti itu ya Prof. Tapi Ya, tadi kan tidak, Prof tidak menyatakan betul. bahwa ada indikasi kesesatan ini sudah menular ke santri-santri lainnya. Akan seperti apa? Apakah MUI akan menindaklanjuti indikasi tersebut? Ya, yang didapat oleh tim dari lapangan itu seperti kalimat yang disampaikan oleh khotib, kebetulan yang khutbahnya itu siswa, mengatakan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim, ya.
Nabi SAW bersabda pada Al-Quran, artinya bahwa sabda Al-Quran itu adalah sabda Nabi menurut apa yang dituturkan oleh santri pada saat khutbah itu. Tapi santri itu pun tidak menerjemahkan kalimat yang bahasa Arabnya itu. Cuman ini kan berarti ada indikasi ilmu dari Panji Gumilang ini sudah sampai juga kepada siswa. Nah, tentu saja nanti kalau ada temuan-temuan seperti itu, ya tinggal ditindaklanjuti oleh pihak nanti yang akan membenahi Al-Zaitun. Ya, temuan-temuan itu bisa jadi ada satu atau dua temuan yang berupa penularan dari Panji Gumilang, dan itu saya kira bisa diselesaikan dengan baik, dengan mudah begitu. Karena siswa biasanya kan meniru. Baik. Ya, belum sampai menghayati dan mengimani betul gitu. Tapi dalam kerangka meniru yang kemudian kalau dinyatakan bahwa itu salah, saya kira santri itu akan segera mengganti dan merubah tiruan-tiruan seperti itu. Baik, itu artinya nanti ditindaklanjuti mungkin saja akan ada pembenahan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap Al Zaitun yang yang mungkin saja direkomendasikan oleh MUI. Seperti itu ya, Prof. Utang? Ya, kelihatannya kan nanti yang akan memperbaiki dan membenahi Al-Zaitun ini kan Kementerian Agama. Baik, Prof. Bisa kemungkinan nanti mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk turut membenahi seperti yang disarankan oleh Wakil Presiden begitu. Baik, kami akan terus ikut mengawal bagaimana proses hukumnya berjalan dan juga proses pembenahan Al Zaitun jika ditemukan indikasi-indikasi kesesatan di sana. Terima kasih Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Prof. Utang Ranuwijaya telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.